Kalau misalkan orang lain itu bikin video tentang kesuksesan mereka dalam mendevelop sesuatu, hari ini aku bakal cerita kegagalan aku dalam mendevelop project yang kedua aku. Hari ini kita lagi ada di lokasi Verzen, perumahan Jepang pertama kali yang ada di Yogyakarta, yang aku buat dan tiru konsepnya itu dari konsep yang ada di Jakarta, yang ada di BSD. Jadi cerita lengkapnya, pertama kali aku sangat pede dengan produk yang aku buat. Kenapa? Karena aku berhasil mendapatkan tanah yang bisa dibilang tanahnya ini murah. Karena sama sekali tidak potong jalan. Harganya tuh harga wajar. Tapi lebar depan mukanya dari ujung ke ujung itu lebar depannya tuh dapat banget. Bapak Ibu bisa lihat dari ujung sampai ujung itu lebar depannya sangat panjang. Artinya ketika aku membuat produk tanpa perlu aku membuat jalan itu aku udah bisa pecah. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan jalan dari pemerintah. Problem utamanya setelah kita jalanin, kita bangun satu konsep, kita bikin, kita percantik, jadikan satu show unit. Susah sekali untuk dijual. Kenapa? Karena orang-orang itu sama sekali ngerasa tidak safe. Ternyata ketika kita mencoba melakukan peruntungan di developing ini, kita ternyata malah salah konsep. Kita pikir kalau misalkan pakai jalan raya, harga tanahnya jadi lebih murah karena tidak perlu buang jalan. Tapi jeleknya rumahnya tidak one gate system. Sedangkan di Yogyakarta orang-orang kalau mau beli rumah semuanya maunya one gate system. Dari sini aja secara konsep kita udah salah banget. Orang-orang itu willing untuk bayar lebih ketika mereka itu ngerasa aman one gate system, anaknya bisa jalan-jalan di perumahannya tersebut. Karena modalnya terbatas, kita nggak bisa beli tanah yang gede-gede, kita mau ajak kerja sama orang pun nggak ada yang percaya. Waktu itu kita terpaksa pakai uang cashnya kita sendiri. Problemnya ketika kita pakai cash, uangnya di setengah-setengah, bentuk tanahnya memanjang seperti ini, dan akhirnya proyeknya itu tidak laku. Sampai akhirnya show unitnya sudah jadi, kita berusaha turun tangan langsung, kita yang ngejualin langsung sebagai owner, baru akhirnya ada satu yang closing. Itu pun kita merubah gimmicknya, bukan hanya sekedar rumah, tapi kita rombaknya itu seolah-olah kita rapikan supaya jadi kelihatan seperti co-living. Nah, makanya unit pertama yang jadi itu adalah unit yang paling ujung sana. Itu unit yang kita rombak gimana caranya bisa kita renov secantik mungkin, interiornya dimasukkan dan kita jual sebagai villa co-living. Kita cantik-cantikan semua interior di dalamnya, kita pasarkan di Airbnb dan ternyata satu rumahnya tersebut dengan punya 3 kamar, kita bisa sewakan dengan harga 1,5 juta per malamnya di Airbnb. Dan ternyata laku keras Bapak Ibu. Kenapa? Karena di belakang-belakangnya itu semua kita masih bisa mendapatkan view sawah yang sangat-sangat jarang di Yogyakarta. Setelah itu laku yang pertama, laku yang kedua, laku yang ketiga, tapi beberapa unit-unit yang lainnya itu susah banget dijual. Karena apa? Karena unitnya itu tidak ready. Nah, ini menjadi problem juga berikutnya karena uangnya kita juga terbatas. Kita bingung nih, kita harus ngapain? Karena kita sudah telanjur beli tanahnya, kita harus menyelesaikan proyeknya tersebut. Dan akhirnya kita punya inisiatif, oke, kita pakai strategi kita yang biasanya kita lakukan, yaitu adalah membangun kos-kosan. Nah, hari ini kita akan review kos-kosan yang udah jadi dari yang awalnya itu sebelumnya kita mau jadiin semuanya perumahan, tapi secara konsep sudah digambar tidak sejalan dengan market yang ada, akhirnya kita bangun kos-kosan. Nah, ini dia perumahan Jepang, kos-kosan Jepang, dan ternyata kos-kosannya tuh rame banget. Ini yang aku bingung. Kenapa yang di kosan yang di sebelah sana itu tidak ramai sama sekali, bahkan kalau dilihat itu selalu kosong, ya. Tapi yang di sini ketika kita buka itu kita nggak pusing sama sekali untuk pemasarannya. Bahkan orang-orang itu merekomendasikan untuk tinggal di sini. Jadi ini kosannya itu bisa full tanpa kita itu pusing sama sekali dengan okupansinya. Dan setelah aku riset ya, ternyata mereka happy banget dengan kos-kosanku yang ini. Jujur waktu pertama kali pembangunannya selesai, aku ngelihat rumahnya
atau konsep dari kos-kosannya ini sebenarnya kayak rumah susun ya Bapak Ibu ya. Jujur aku sendiri yang punya itu ngerasa kayak kok kayak gini ya bentuknya ya, kayak nggak menarik, nggak mewah gitu kan di bagian depannya. Tapi ternyata anak-anak kos-kosannya tuh happy banget. Kenapa? Karena pencahayaannya dapat semua keluar ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, semua jendelanya tuh nggak ada keluar. Jadi nggak ada satupun kamar yang akhirnya tidak menghadap lorong, tidak menghadap indoor, ruangan yang indoor. Mereka semua bisa punya pencahayaan, punya hawa dalam ruangan tersebut dari outdoornya itu sendiri. Nah, ini akhirnya kita rombak sedemikian rupa, kita bikin gate-nya mini gate yang kecil kayak gini ya. Kemudian kita pasang pintu-pintu, kamar-kamar, bentuknya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih di bawah itu ada 5, di atas juga ada 5. Nah, kita akan masuk ke dalam satu kamarnya supaya Bapak Ibu tuh kebayang apa sih yang kita buat. Ini dia bentuk kamarnya. Yes, kamarnya itu sebenarnya simple, kita nggak terlalu banyak permainan ya. Yang standar yang kita biasa pakai itu adalah washpan-nya. Terus untuk lantai kita akan menggunakan SPC supaya kelihatannya itu mewah. Kita bikin supaya rasanya itu kelihatan seperti di Jepang-Jepang. Kita bikin washpan-nya itu memang agak berantakan. Kita pakai warna-warna yang kelihatannya itu Jepang-Jepangan banget gitu. Nah, terus kemudian kita masih standar menggunakan meja biasa. Kita menggunakan meja yang tidak ada kakinya. Kenapa? Supaya untuk menghemat tempat. Dan kemudian untuk lemari sengaja kita gantung ya Bapak Ibu ya. Kita gantung supaya kelihatannya jauh lebih efisien dan tidak makan tempat. Dan yang paling penting kita sudah sediakan kasur, kursi juga sudah ada, TV juga udah smart TV ya. Dan kalau kita lihat ya, yang paling penting untuk membangun ambience dalam kamarnya itu adalah ini Bapak Ibu, saklar dan juga lampu-lampunya. Bapak Ibu, kalau misalkan di dunia developing yang besar, aku sudah belajar banget ternyata mereka itu tidak hanya membayar arsitektur aja. Mereka juga sampai punya konsultan dari interior kamarnya, konsultan dari landscape-nya, dan yang terakhir adalah konsultan lighting-nya. Konsultan lighting sampai dibayar dengan ratusan juta. Buat apa mereka membayar uang sebesar itu? Karena mereka tahu lighting ini membuat 50% ambience kamarnya itu bisa benar-benar hidup. Nah, makanya aku tuh nggak pernah main-main sama yang namanya pencahayaan. Hari ini aku bakal spill, aku tuh pakai merek apa yang menurutku mereka itu sudah lengkap banget, mereka sudah terpercaya, mereka sudah lama banget ada di industri lampu. Jadi kalau teman-teman mau cari lampu-lampu yang punya tone warna itu kuning banget atau mungkin yang lebih warm sedikit, mereka semua punya tipenya. Nah, khusus buat hari ini aku akan spill ke Bapak Ibu merek apa yang aku pakai untuk seluruh project-projectnya aku. Nah, sekarang kita udah sampai di lantai 2-nya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya, homey banget ya karena pemandangannya itu masih sawah. Ini kenapa akhirnya kosannya kita itu gak terlalu banyak effort, itu bisa laku semua. Dan kebetulan hari ini itu ada 2 yang check out yang atas bawah ini. Nah, satunya ini akan kita lihat dan kita review kamarnya lagi. Nah, ini untuk di lantai 2-nya sebenarnya gak terlalu ada perubahan, tapi sama. Yang ngebedain itu adalah ambience-nya ya Bapak Ibu ya. Kenapa dia bisa jadi kelihatan homey banget? Jawabannya adalah karena brand ini Bapak Ibu. Yaitu adalah brand Meval itu sendiri. Bapak Ibu bisa perhatikan dari bentuk unitnya aja itu sudah ada macam-macam. Nah, yang aku suka dari brand Meval ini sendiri karena dia sudah punya color temperatur yang sangat lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, yang bikin mahal karena dia tuh tahu kira-kira untuk di kondisi ruangan seperti ini, color temperaturnya itu butuh warna yang seperti apa. Dia ada macam-macam. Kalau misalkan agak terang atau agak gelap sedikit, itu mereka punya semua warnanya. Ya, biasanya untuk di bagian kamar, aku selalu pakai color temperatur yang agak ke orange. Jadi bukan yang kuning banget, bukan yang putih banget, tapi orange. Ini yang membuat kamar itu jadi kelihatan mahal. Tapi untuk di bagian toilet, kita akan selalu menggunakan warna yang putih supaya ketika mereka nyalain lampu mereka ngerasa bersih.
Nah, tapi aku kombinasikan juga dengan satu warna yang warnanya itu benar-benar putih. Nah, Meval sendiri sudah lengkap, dia udah punya semua warnanya tersebut. Dia juga secara saklarnya itu udah mewah banget, Bapak Ibu bisa lihat. Ada saklar yang warna abu-abu seperti ini, ada saklar yang warnanya hitam ya. Ini aku cocok banget pakai yang warna hitam karena apa? Karena kelihatan jauh lebih premium ya. Terus kemudian Bapak Ibu kalau bisa lihat, kalau untuk bagian kamar mandi, karena kalau menggunakan warna lampu yang seperti ini, itu biasanya terangnya tidak akan maksimal. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau menggunakan yang lebih terang, itu Bapak Ibu bikin lampunya itu nongol. Ya, ketika lampunya nongol seperti ini, terangnya tuh bakal jauh kelihatan lebih terang. Ya, ini Bapak Ibu bisa sesuaikan mulai dari bohlam lampunya yang kayak gini, atau lampu-lampu yang downlight yang kayak gini. Ini cocok banget dipakai untuk di dalam kosan, karena ini akan bikin kamar dari Bapak Ibu mewah sekali. Untuk stop kontaknya sudah menggunakan bahan metal yang kayak gini ya. Ini pun dia juga punya gradasi ya, kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Dia ada gradasi warna yang metal semua, dengan ada yang dibikin teksturnya seperti kain. Jadi kelihatan mahal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia juga punya macam-macam, ada juga saklar yang full yang aku suka banget, bentuknya juga gradasi yang kurang lebih seperti ini. Nah, atau kalau yang mau lebih murah, warna putih pun juga dia punya ya. Ini untuk yang 3 tombol. Jadi ini semua sudah lengkap. Ini bisa bikin ambience-nya kamar Bapak Ibu tuh kelihatan jadi jauh lebih mewah. Nggak semua orang detail tentang hal ini. Tapi kita benar-benar cari brand apa yang punya kualitas yang bagus, sudah lama ada di Indonesia, punya customer service yang bagus. Kita percayakan produknya ini ke Meval karena kita tahu sebenarnya interior di dalam kamar yang paling penting itu service after sales-nya. Jangan sampai ketika nanti ada masalah, kita bingung mau komplain ke siapa. Dan Meval ini sudah terbukti karena kita udah pakai untuk di beberapa project. Kita tahu banget ya kalau kualitasnya Meval ini benar-benar top tier ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya lampu yang mewah, mau punya lampu yang affordable, tapi customer service-nya juga bagus, Meval adalah solusinya. Nah, itu aja sebenarnya review dari kos-kosanku, karena kurang lebih sampai di bagian ujung pun bentuknya juga sama. Semua kamarnya itu juga mirip-mirip ya. Yang aku belajar dari kejadian developing ini, kegagalanku tuh adalah karena aku tidak menguasai market dengan jelas. Waktu itu karena masih menggebu-gebu, aku pikir aku bisa menjadi developer, tapi ternyata di tengah jalan aku ngeliat proyekku sendiri berbeda dengan kompetitor. Aku sudah buat konten seperti apapun, ternyata produk itu always number one. Kalau produk itu tidak fit sama market kalian, produk kalian juga nggak bakal bisa dicari. Produk kalian juga nggak bisa laku. Nah, makanya aku belajar dari situ, tapi aku juga nggak menyerah sampai di sana karena aku selalu mencari cara baru untuk bisa menyelesaikan project. Sampai akhirnya aku kepikiran, yaudahlah kita jadikan kos-kosan aja. Dan syukurnya ternyata kos-kosannya itu malah rame dan aku jadi belajar juga. Ternyata anak kosan itu juga suka dengan layout kos-kosan yang seperti ini. Jujur ini lumayan jauh dari kota karena ini agak di pinggiran. Tapi karena kita nggak ada pilihan, daripada kita uangnya nganggur di sini, kita akhirnya bangun, kita refinancing, dan kita nikmatin cash flow-nya dari kos-kosan ini semua. Kos-kosan ini bisa disewakan dengan harga kurang lebih sekitar 1,9 juta per bulannya. Dan hokinya ini adalah di daerah yang sebenarnya tidak terlalu mahal. Tapi jujur karena kita punya konsep yang bagus, kita bisa ngangkat konsep Jepang yang tersebut, view-nya juga mendukung dan kurang lebih pencahayaannya dan hawa sekaligus lighting setiap kamarnya itu bagus, itu akhirnya mendongkrak penjualan, mendongkrak anak-anak untuk mau tinggal di kosan ini. Jadi teman-teman, buat yang lagi kesusahan, yang lagi ada masalah, mungkin teman-teman itu perlu berpikir sejenak, cari solusi yang lain, sama seperti aku. Ketika lagi ada pusing banget, lagi bingung banget mau diapain, kalian harus cari solusinya itu sendiri. Karena aku yakin sebenarnya semua masalah itu bisa diselesaikan. Ya, tinggal gimana cara kreativitinya kalian untuk menyelesaikan proyeknya tersebut. Hopefully 3 bulan, 4 bulan lagi, yang di bagian sebelah juga sudah jadi. Kita akan bangun kos-kosan juga satu lagi ya. Dengan ini kita punya sekitar 30 kamar yang ada di sini. Kebetulan yang satu sudah dijual, tapi yang 2 ini kita hold untuk kita pakai kita sendiri. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi buat Bapak Ibu yang mungkin lagi ada masalah,
Aku yakin masalah itu tidak akan muncul kalau kita itu tidak dipercaya sama Tuhan kalau memang kita bisa menyelesaikannya. Jadi ini membuat kita ini menjadi belajar, membuat kita menjadi jauh lebih dewasa, dan pastinya kalian itu akan bisa melewati ini di waktu kedepannya. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!